Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tugu Ilmu, 7 guru berbagi ilmu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita memulai ke materi pelajaran, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pelajaran kali ini, di mana dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sub B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan sub C sebagai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk saja ke materi pertama, yaitu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dalam materi kali ini kita akan membahas tentang PPKI. Apa sih itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, DRKRT Rajiman Weddiodiningrat itu berangkat menuju Saiko Shikikan, Saigon, Jepang untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi dengan tujuan untuk membahas keperluan PPKI. Apa sih keperluan PPKI itu? Keperluan PPKI di sini itu adalah untuk membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Dengan hasil pertemuannya bersama dengan Jenderal Besar Terauchi adalah pemerintah Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dengan wakil ketua Muhammad Hatta. Jumlah anggota PPKI yang ditetapkan berjumlah 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Untuk pelaksanaan kemerdekaan diserahkan kepada PPKI. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Nah, dari tanggal 8 Agustus ini dilanjut menjadi ke tanggal 14 Agustus 1945 dengan isi pernyataan Insinyur Soekarno. Apa pernyataannya? Adalah Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka atas kehendak sendiri dan bukan pemberian dari Jepang, dengan bukti bahwa jumlah anggota PPKI yang dibentuk oleh Jepang adalah 21 orang. Atas kehendak bangsa Indonesia itu sendiri ditambah 6 orang menjadi 27 anggota, termasuk ketua dan wakil ketua. Ketua PPKI dipegang oleh Insinyur Soekarno dengan dibantu oleh wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan anggotanya adalah Supomo, KRT Rajiman Weddiodiningrat, RP Suroso, Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Abdul Wajid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Sujohamijojo, Pangeran Purbojo, Muhammad Amir, Abdul Maghfar, Teku Muhammad Hasan, GSJJ Ratulangi, Andi Pangerang, H. Hamidan, I. Gusti Ketut Puja, Johannes Latu Harahari, Yap Tijanbing, Ahmad Subarjo sebagai penasehat. Nah, di sini 6 orang penambahannya itu adalah Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, AA Wiranata Kusuma, Kasman Singo Dimerjo, Iwa Kusuma Sumantri. Next, kita ke materi selanjutnya. Nah, dalam PPKI ini, PPKI dibentuk dengan memiliki tujuan dan tugasnya. Tujuan dari dibentuknya PPKI itu sendiri adalah untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI, menyegerakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah melakukan tata negara beserta membuat struktur kenegaraan. Lantas yang menjadi tugas PPKI itu sendiri adalah yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, puncak dari segalanya adalah Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itulah materi untuk subbab penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita lanjut ke materi sub C, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sub C ini, kita akan membahas materi tentang semangat kebangsaan, di mana semangat kebangsaan ini terbagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Mari kita bahas satu persatu, yaitu nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Jadi maksud paham ini adalah kita sebagai warga negara harus memberikan kesetiaan tertinggi kita itu terhadap negara, bukan terhadap hal yang lainnya. Nah, nasionalisme ini terbagi menjadi dua, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit, apa sih nasionalisme dalam arti sempit? Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan kaufinisme, yang artinya adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri dan menganggap rendah bangsa yang lain. Nah, sifat nasionalisme dalam arti sempit ini adalah salah satu contoh yang kurang baik ya, dan jangan diikuti atau diterapkan dalam diri kalian masing-masing. Kenapa? Karena kita tidak boleh menganggap rendah orang lain atau bangsa yang lain. Nasionalisme dalam arti sempit ini pernah digunakan atau dipraktekkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934 dan sampai 1945. Nah, nasionalisme dalam arti luas ini adalah nasionalisme yang sangat baik dan harus diterapkan dalam diri kalian masing-masing, di mana nasionalisme dalam arti luas merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah kita mencintai bangsa kita, kita memberikan kesetiaan kita kepada bangsa kita, tapi tetap harus menghormati bangsa yang lainnya. Oke, kita lanjut. Apa sih itu patriotisme? Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Nah, kata patria itu sendiri berubah menjadi patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Selanjutnya, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut juga jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air di atas kepentingan yang lain. B. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Atau C. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kenapa sih ada nilai atau hal-hal yang jiwa ini? Karena kita tahu sendiri bahwa di Indonesia itu sangat-sangat beragam, dari mulai agama, suku, golongan, dan bangsanya itu adalah bangsa Indonesia menjadi satu ya. Jadi jiwa toleransi ini wajib harus dimiliki oleh kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang terakhir adalah jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Ingat ya, balas dendam itu adalah suatu sifat yang jelek dan jangan sampai kalian memiliki jiwa balas dendam. Oke. Next, kita lanjut. Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih komitmen itu yang dimiliki oleh para negara?
Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Ciri komitmen pribadi selanjutnya adalah adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah selalu bersemangat dalam berjuang. Nah, sifat ini harus kalian miliki. Yang keempat adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang terakhir adalah menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, mungkin itu saja materi yang kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa pelajari, pahami, dan resapi materi-materi yang diberikan, yang telah disajikan. Ingat ya, pahami, bukan dihafalkan. Karena ketika kalian menghafal, itu akan cepat hilang. Berbeda dengan ketika kalian memahami, itu akan sangat-sangat menerap dalam pikiran kalian dan tidak mudah untuk dilupakan. Itu saja dalam pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.